Yang lain mah check out, saya mah cekot-cekot bu. Cekot-cekot ya Mama Zda. Hari ini kita semua dibikin pusing 7 keliling. Semuanya pada cekot-cekot. Aku belum upload bu. Batasnya kapan ya? Sampai subuh kan kata ibu. Sampai subuh. Sampai lulus boleh ya. Sampai lulus juga boleh. Besok jangan dipaksakan kalau cekot-cekot. Perempuan mah enak bu, pada Memang harus cekot-cekot. punya ini. Juga nggak bisa. Bisa tidur. Udah ya. Jangan lupa Pak, Bu. Diskusinya ditulis. Diskusi yang di LMS atau Kalau diskusi ada untuk menjelaskan terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Itu tugas kedua tentang penyusunan ya, kata Dede. Penyusunan pengembangan materi ajar, kemudian LKPD ini dan penyusunan pengembangan media digital. Ada berapa LK ini? Ada 3 LK. Semoga Bapak Ibu sekalian terus semangat ya Bapak Ibu. Ditambah nih dengan tugas lagi yang belum tugasnya, yang belum diupload tugasnya, apa namanya ya, ditunggu, tapi jangan dipaksakan. Kalau yang sudah mulai cenut-cenut kepalanya ya, sudah mau gemetaran dan sebagainya, itu jangan dipaksakan, mendingan istirahat saja ya. Dan semoga lekas sembuh Bu Risa ya, Bu Risa. Ya mungkin kecapean juga ya, kelelahan karena mungkin terforsir juga ya, kaget mungkin ada tugas perangkat pembelajaran awal mula. Mudah-mudahan nanti ke depannya lancar lah gitu ya semuanya, dan nanti akan membuahkan hasil yang baik, yang ya lulus hasilnya semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tugas yang kemarin kan sudah ya, tugasnya itu ya. Nah, sekarang LK2. LK2 itu ada LK 2.1. Nanti saya ini ya, saya udah memberikan instruksi dan upload. Nah ini kelihatan Bu. Nah ini LK 2.1, kemudian LK 2.2 itu menyusun lembar kerja peserta didik, kemudian LK 3-nya menyusun pengembangan media digital atau video sumber belajar ya. Nah nanti yang LK 2.1 itu menyusun pengembangan materi ajar yang berbasis advance material atau struktur pengetahuan. Ini ada petunjuknya. Oh ini kan materinya, misalkan materinya apa, lalu unsur apa atau konsep itu menunjukkan pengembangan materi ajar yang terkait dengan konsep. Apa misalnya definisi tentang apa Bu? Misalnya contohnya Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna misalnya.
nanti di modulnya itu kan, itu kan di modulnya. Nah ini ya seperti itu dulu. Apa sih? Nah kalau kita mau menjelaskan materi itu kan memang konsep dulu ya. Kan? Apa sih Asmaul Husna atau apa sih beberapa materi itu Bapak Ibu udah ngecek materi-materinya yang semester genap, misalnya fase A atau fase B gitu ya, itu nanti disesuaikan mulai dari sekarang belajar pembelajaran terkait materi Asmaul Husna. Lalu yang keempat, ini maupun visual lain tidak mungkin tergambarkan sesuai dengan materi. Yang keempat, untuk Bapak Ibu digambarkan terlebih dahulu di sini ya semuanya. Makanya memang harus mengetahui dulu apa sih materinya akan kita nanti dibuat ini untuk ini ya, untuk nanti akan kesini nih membuat pengembangan media digital video sumber belajarnya itu. Nah, apakah itu untuk poin-poin? Nah, poin itu kan memang harus ada konsep ini ya. Pas materinya, judulnya apa, ya kan? Di PowerPoint juga kan begitu, misalnya PowerPoint. Judul materinya apa? Misalnya yang tadi Asmaul Husna, apa itu Asmaul Husna, pengertiannya secara konsep, secara menurut siapa, ya? Kenapa? Bagaimana dan apa? Nah, kan seperti itu. Nah, ini langkah-langkah untuk penyusunan pengembangan materi aja secara struktural pengetahuannya, ya, secara berbasis struktur pengetahuan, secara berbasis advance material atau struktur pengetahuannya. Jadi digambarkan terlebih dahulu, ditulis di sini ya. Jadi tentukan dulu materinya. Nah lalu ini penyusunan lembar kerja peserta didik. Ada judul, ada petunjuk belajar, dan ada CP dan TP-nya. Makanya yang kemarin itu ditentukan CP dan TP-nya. Tinggal ambil aja sebetulnya yang kemarin di edaran itu ya. Lalu untuk informasi pendukungnya, lalu tugas dan langkah kerjanya, lalu penilaiannya berbentuk apa gitu. Judul penyusunan lembar kerjanya apa. Jadi lembar kerja itu untuk gimana sih? Biasanya di kegiatan inti itu kalau di modul kan ada, atau LKPM dulu maka ada di kegiatan ini. LKPD itu nanti ini narasinya seperti apa, judulnya, petunjuk belajarnya seperti apa, petunjuk mengerjakan di LKPD itu kan ada petunjuknya ya. Kemudian CP-nya juga ditentukan, ada TP-nya, informasi pendukungnya apa, informasi pendukungnya apa ya, tugas dan langkah kerjanya seperti apa, untuk mengerjakan LKPD itu seperti apa ya, penilaiannya apa, dan itu kan memang sesuai dengan materi yang ada di sini. Atau kalau misalnya LKPD ini sesuaikan dengan KPL ya nanti ya, modul ajar KPL 1, modul ajar KPL 2 ya. Modul ajar 1 misalkan PBL, modul ajar untuk KPL 2 itu kan PJDL. Nah, itu bisa ditentukan apa sih LKPD-nya nanti, itu mulai dari sekarang. Terus baru nanti ini penyusunannya. Jadi mahasiswa Bapak Ibu nanti membuat sumber belajar mengunggahnya di YouTube atau Drive dengan menyertakan link. Jadi membuat sumber belajar melalui aplikasi TikTok. Jadi ada dua, YouTube dan TikTok. Udah cuma 3. Saya ingin lihat ini yang Bapak Ibu modul
108. Ya karena itu ada CP-CP-nya itu ya. Kalau ini di modul ini CP yang dulu. Nah, jadi yang terbaru itu yang CP itu yang tadi yang kemarin di set itu kan di bawah dari apa nih ya Pak Jeremy. Nah, ini pengembangan materi LKPD dan media digital. Nah, ini semua hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran misalnya hubungan dan kehidupan suatu konsep memiliki bagian dinamakan aktivitas. Nah, misalnya tadi pengertian zakat, syarat dan rukun sholat dan sebagainya gitu ya. Jadi yang konsep tadi ya, yang kolom pertama konsep itu gabungan dari beberapa atribut suatu perbedaan atau suatu konsep dengan konsep lainnya. Jadi semua yang terputus pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran seperti definisi, pengertian, ciri-ciri khusus, hakikat, inti, isi gitu ya. Jadi bukan hanya definisi ya. Konsep itu nanti bukan hanya definisi, nanti mungkin kalau apa ya, ciri-ciri untuk khusus atau hakikat gitu. Mungkin ada definisi atau bukan definisi, hakikat gitu loh. Terus hakikat terus ada ciri-cirinya itu bisa. Seperti contoh pengertian zakat, syarat zakat misalnya, atau syarat dan rukun sholat dan seterusnya gitu ya. Kemudian pengetahuan prosedur yaitu materi pelajaran yang berhubungan dengan kemampuan didik untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam melakukan sebuah aktivitas dan kronologi suatu sistem. Langkah-langkah misalnya pengurusan jenazah. Oh iya, kalau misalnya ya ada langkah-langkahnya ya. Kalau misalkan materi itu terkait dengan pengurusan jenazah, berarti langkah-langkah mengurus jenazah itu bagaimana, apa dulu? Nah itu ada di kolom berapa tadi tuh? Ya kolom 3 ya, kolom 3 bagaimana menunjukkan langkah-langkah prosedurnya, langkah-langkahnya. Dan kemudian tadi apa, pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan pengetahuan tentang kesadaran. Apa ini metakognitif mereka akan cenderung belajar lebih baik dengan demikian apabila kesadaran. Apa ya metakognitif? Jadi contohnya nilai-nilai apa ya, dalam pengembangan materi pembelajaran guru tidak hanya memperhatikan materi dari segi kognitif saja, namun juga dari segi afektif, yakni berhubungan di sikap atau nilai materi afektif termasuk pemberian respon, menerima nilai internalisasi dan contohnya itu nilai kejujuran, kasih sayang, minat, kebangsaan, rasa sosial dan sebagainya. Yang mana ini saya ini pengetahuan metakognitif ya. Pengetahuan metakognitif itu kan di kolom 4 ya, kolom 4 menunjukkan materi aja terkait hikmah. Oh hikmah ya, hikmah dan manfaat, hikmah dan manfaat ya, hikmah dan pemanfaat gitu.
belajar ada referensinya. Nah, ya ada referensinya. Apakah referensinya itu yang relevan, termutakhir, digital maupun non digital. Kemudian nanti ada alokasinya. Nah, materi pelajaran pada akhirnya adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan, ya, untuk dapat dikuasai. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan, baik itu berupa ide, bahkan konsep dan sebagainya yang dapat berupa kalimat, tulisan, gambar, peta ataupun tanda pesan bisa disampaikan secara verbal maupun non verbal, ya. Nah, kalau kita nanti itu kan nanti mau digital, ya, ada digital. Nah, memang disesuaikan dengan capaian pembelajarannya. Kita lihat juga capaian pembelajarannya, sehingga nanti kita sudah menentukan capaian pembelajarannya, maka kita pun dapat pengembangan lembar kerjanya. Pengembangan lembar kerja merupakan lembaran petunjuk dan langkah-langkah tugas yang disediakan untuk peserta didik dalam proses pembelajaran, baik secara kelompok maupun perorangan. Kan nanti kalau di kegiatan itu apa untuk perorangan, ya, supaya aktif memang fungsinya untuk membantu atau meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Kalau ceramah kan minum aja, ya, fungsinya. Terus membantu peserta didik untuk mengembangkan konsep materi pembelajaran. Kadang-kadang kalau anak-anak itu kalau mengerjakan itu tuh kadang paham gitu. Beda dengan mendengar penjelasan monoton dan lain sebagainya. Melatih peserta didik dalam menemukan sesuatu tujuan pembelajaran yang merupakan aspek keterampilan, ya, misalkan ya tergantung dari LKPD-nya apakah membuat suatu keterampilan apa begitu, bukan hanya pengetahuan saja tapi keterampilan. Makanya memang ada LKPD yang berbasis nanti modul ajar PBL, problem based learning, dan nanti LKPD yang berbasis nanti untuk modul ajar yang PJBL. PJBL kan project, ya, gitu. Kemudian juga sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, menambah informasi bagi peserta didik tentang konsep materi pembelajaran melalui kegiatan pelajaran yang sistematik, membantu guru dalam mengevaluasi pembelajaran, ya. Adapun manfaat yang dapat berlaku menggunakan mengaktifkan peserta didik, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep, melatih, dan seterusnya, dan sebagai sama saja sebetulnya ini, ya. Bentuk LKPD-nya apa? Dilihat dari segi tujuannya, Bapak Ibu, template-nya, ya, disusun LKPD, maka LKPD dibagi menjadi 5 macam. LKPD yang membantu peserta didik untuk menemukan suatu konsep, LKPD yang menemukan peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan materi konsep yang telah ditemukan, LKPD untuk menuntun muatan, LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Jadi komponen yang harus dipersiapkan pendidik dalam membuat LKPD itu lembar kerja. Isinya ada nama peserta didik, ada kelas, ada tema, ada tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan. Nah, nanti Bapak Ibu yang di LK judul petunjuk, kan adanya petunjuk, tujuan, informasi betul dan langkah kerjanya, kan betul kan, dan ada langkah kerjanya dan ada penilaiannya kan di bawahnya. Udah ada sebetulnya yang tabel yang tadi itu sudah betul, ya. Kemudian judul, aspek tampil, pengembangan udah itu. Nah, ini LKPD. Nah, ini media pembelajarannya. Kelompok 3 media audio. Nah, ini pembelajaran
sebagainya. Ya, film juga sebetulnya itu pendukung untuk pengembangan media pembelajaran. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan sebagainya. Menurut Yusuf Hadi, mengklasifikasikan media berdasarkan ciri-cirinya dari sini. Penyaji ada kelompok satu, grafis, bahan cetak dan gambar. Nah, ini setiap video lah, sama yang mungkin nanti juga media audio ditambah visual. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ada pengembangan sumber belajar digital berbasis TPACK. TPACK itu memiliki kompetensi teknologi, pedagogika, content knowledge, ya. Kerangka konseptual gabungan dari pengetahuan teknologi. Jadi guru yang profesional itu harus juga terampil dalam mengembangkan sumber belajar digital berbasis TPACK, ya. Teknologika, pedagogik, content knowledge. Ini harus juga PPL itu nanti ada apakah menggunakan media pembelajaran yang berbasis TPACK atau digital gitu ya, itu nanti ada. Nah makanya memang tugas yang kedua ini salah satunya di LK apakah nanti di YouTube kan melalui video itu sumber belajar video YouTube atau nanti akan sumber belajar video TikTok. Saya kira itu saya sudah upload ya Bapak Ibu. Tugasnya tinggal dilihat, diskusinya juga jangan lupa diisi juga diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan ya Bu. Yang pertama mengenai materi untuk tugas besok itu, materinya satu judul materi atau subjudul materi Bu. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, media pembelajarannya harus menggunakan suara kita atau hanya media pembelajaran disertai musik saja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang untuk diupload itu apa harus dua-duanya di link YouTube sama di link TikTok Bu? Atau pilih salah satu saja? Mama di YouTube saja atau di TikTok saja? Tuh, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada 3 pertanyaan Bapak tadi. 3 pertanyaan. Saya tadi tidak ditulis. Apa tadi? Nah. Ya, materi ya. Iya. Materi itu apakah materi atau submateri? Nah, saya ingin tanya kalau materi atau tema mungkin ya. Memang ada submateri ya? Ada bagian-bagiannya gitu loh Bu, maksudnya Bu. Kan satu judul ada sumama, pengertian, iman, malaikat. Kemudian apa cuma itu aja atau seluruhnya dari perbedaan malaikat, manusia dan jin atau setan seperti itu, yang semua atau cuma satu aja? Itu aja. Misalnya materinya apa Pak Bu tadi? Malaikat, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah. Kalau subnya apa? Seumpama
yang lainnya Pak harus semuanya gitu Bu, mencakup semua dari pengertian sampai hikmahnya. Iya, dari pengertian sampai hikmahnya. Ya seperti tabel yang pertama, yang tabel pertama itu misalkan materinya iman kepada malaikat. Nah berarti iman kepada malaikat itu pengertiannya apa? Iman itu apa? Malaikat itu kan apa? Ya kan? Nah, terus sampai ke jadi kalau sub kan pengertian saja mungkin atau misalkan atau ciri-cirinya saja ya. Ya. Jika materinya itu materi itu aja. Ya, sama. iman kepada malaikat Allah atau iman kepada kodo dan kodan ya. Ini motornya apa? Kira itu. Jadi nanti akan di sana ada pengertiannya. Apa lagi? Fakta fenomena apa ya? Apa? Ya, langkah-langkahnya untuk supaya anak paham misalnya paham untuk mengenal atau mengiman malaikat Allah itu seperti apa? Mau tekan paling apa? Langkah-langkahnya Ini paling tekan jam sangat beres nih. kalau PBL mungkin langkah-langkahnya nanti didiskusikan gitu ya untuk mengetahui supaya mereka memahami dan apalagi mengimaninya. Mungkin nanti ada contoh-contohnya mungkin Video pembelajaran. ya video pembelajarannya buka Maaf Bu ya, sebentar Bu, ada ketamu sebentar. yang kedua itu apa ya pertanyaannya ya yang kedua Buat video belum nemu tadi video YouTube sama TikTok. Salah satunya yang mana itu? Videonya Bu, video pembelajarannya menggunakan suara kita atau cuma musik saja Dede? Boleh suara kita, boleh juga dari luar. Tapi memang lebih baik kita yang membuat yang kreativitas kita sendiri. Jadi tidak ambil dari orang lain. Namanya juga Bu ditampilkan. Suara kita ditampilkan atau hanya musik saja gitu loh Bu maksudnya? Apa kita juga ikut ngomong di video itu menerangkan atau hanya videonya tapi dikasih iringan Karya digital ya, karya teknologi. Maka dari itu kalau lebih baik pertama dengan suara sendiri, tapi suaranya yang lantang yang bisa kedengaran, jangan lemah juga. Dan suaranya itu dengan tenang gitu ya. Kemudian nanti wajahnya ya di pojokan aja, pojok kanan atau pojok kiri, terserah yang mana. Karena pun kalau mau menjelaskan tentang karya misalnya, itu hati-hati juga harus falset atau ya gitu ininya. Tapi kalau misalkan ada lagu Asmaul Husna, bisa juga dengan suara orang lain tapi ya di komen aja kan, dinyanyikan gitu ya Bu. Ya diiringi dengan musik ya. Ya dengan musik Asmaul Husna. Tapi kalau kita ada suara tapi diiringi dengan musik, kemudian musiknya terlalu besar dengan suara kita, ada itu seperti itu. Lah suara musiknya doang yang kedengeran, nanti anak-anak bisa mendengarkan nggak penjelasannya? Itu nanti di kreativitas manfaatkanlah teknologi ini untuk menyebarkan siar informasi-informasi yang baik kan. Kalau TikTok itu apa ya untuk mengetahui juga, untuk supaya anak-anak tahu
mungkin nggak seperti PowerPoint ya mungkin ya. Saya juga kurang paham, belum bisa sih TikTok kan itu. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu. Saya juga pengen ini nih, belum aja Bapak Ibu supaya tahu. Jadi anak-anak sekarang itu kayak itu YouTube dan TikTok, maka bikin TikTok. Jadi dua-duanya, kalau bisa dua-duanya itu sangat bermanfaat sekali nanti Bapak Ibu untuk upload mungkin. Jadi ada berapa karya teknologi ya kan? Nah, itu dipakai nanti, jangan dibuang, nanti direvisi lagi, bagusnya nanti diupload ketika mungkin. Itu karya-karya teknologi, karya kayak gini yang tadi bisa YouTube, bisa TikTok, itu satu modul yang materi satu. Nanti modul yang kedua YouTube, TikTok, bukan ya. Oke, ada lagi. Ayo nanya Pak Ardi, Pak Hafid, jangan pada bengong, ayo gas. Hafid biasanya tanya-tanya. Saya udah paham Bu, tinggal praktek yang punya. Kalau paham ini sama. Saya tadi juga isi LK yang 1.1 sampai dengan 1.4. Ketika lihat modul, oh iya benar. Kenapa buyang ya saya bilang ini, lihat modul aja, ini udah ada contoh dan sebagainya, kurang menyesuaikan gitu. Saya baru baca di 100 korban tadi. Oh iya. Baca tadi di 108 terus di atasnya itu kan yang cepet-cepet itu ada. Ya, betul Bu. Maka ketika lihat LK, kalau lihat LK 1.4 itu ya cocok di fase ABC mungkin Bu. Kalau saya di fase D itu harus dibagi per tingkat 7, 8, 9 agar lebih realistis kelihatannya Bu. Karena lihat contoh ada yang fase F yang madrasah aliyah, oh iya, oh ini harus per tingkat kelas 10, kelas 11, sampai kemudian nanti kelas 12 tidak beda lagi gitu. Kalau yang LK 1.4 ketika saya digabungkan seperti yang di fase ABC di SD malah tambah puyeng, jadi barusan dirubah lagi sedikit tingkat Yang 1.4 ya. ya 1.4 Bu. Betul, gitu. Itu 1.4 itu gabungan semua ya kalau nggak salah. Gabungan, cuma kalau dari kisah 7, 8, 9 memang akan kelihatan ruwet. Baru lihat barusan contohnya yang madrasah aliyah, karena di situ ada contoh yang untuk FI, Iya. contoh yang madrasah aliyah, oh berarti memang harus GP-nya terutama Bu. Nah, ya itu. Ini kok kalau SD kan tematik sehingga ada GP-nya mudah begitu. Iya. Kalau SMP CP-nya kan CP yang terbaru ya Pak, yang kemarin di share oh, ya. ya Bu, betul ya. Sudah kan? Sudah ada Bu. Sudah. Ya, baik. Terus semester genap ya? Semester genap Bu. Ya, Oke. saya semester genap. Ya, Bapak kelas apa? Kelas apa? Kelas D Bu, SMP Bu. SMP. Kelas Kelas 9. Iya. Rencana di kelas 9 nanti Bu, 1, kemudian nanti kalau ada 2 modul mungkin di kelas 8 1 gitu. boleh. 2 modul. Pasti 2 modul. 2 modul. Iya, pasti 2 modul untuk KPS tebal 2 PJBL. Nanti modul KPL 40 PJBL. Oke, baik. Ada lagi? Yang dari Oki mana? Bu Rosida? Bu Dwi yang tadi ya? Bu Rosida. Terus satu lagi? Punya yuk.
Iya Bu. Iya Bu. Ya. Ya, terima kasih. Kali-kali sama Pak Afif ya. Pak Afif. Hafid. Iya Bu. SMP Bu. Apa ya? Ya, Ya. Paling aja SMP, SD, ada SMA atau SMK? nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Banyaknya SD ya. SD. Ya. Oke. Mama tuh adekku. Ya. Ada lagi? Cuma rumah. Punya itu ya, bukannya itu Bu. Iya. Tadi udah SMP. Ya, tapi di sekitar itu pengennya itu misalnya beragama secara moderat. Ada ya Pak Afif? Ya, kelas 8 ya. Kelas 8. Ya, ada Bu. Kita jangan agama. Secara moderat itu yang pertama, yang awal. Secara moderat. Iya. Apa itu isinya, Bu? Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Maya SPD yang telah menjelaskan materi tentang pengembangan materi dan media pembelajaran LKPD dan video sumber belajar. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan baik dan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya sampai akhir nanti kita lulus. Amin. Baiklah, kita tutup forum kelas ini. Gimana Bu? Ketemu lagi nanti malam. Malam Kamis tidak Bu? Tidak, malam Kamis. Selesaikan LK Pak. Oh, ini posisi kakaknya. Nah, saya lihat kontrak belajarnya dulu. Iya. Ya. Kontrak belajar. Di sebelah mana Pak? Tolong. Bentar Pak, dilihat dulu katanya. Malam tua malam Jumat. Malam Jumat, Bapak Ibu. Kan tugas berikutnya itu kan hari Jumat. Besok ya, malam Kamis berarti liburnya. Yang mengerjakan edit itu. Ya. Ngajum gitu. Ya, ya. Enggak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian belajar mandiri dan tugas apa namanya kan hari Kamis tuh lihat di kontrak belajarnya. Jadi nanti adanya itu besoknya hari Jumat diskusi bersama jam 8. Tapi kita kan nggak jam 8, jadi malam Jumatnya. Ya, malam Jumat. Untuk menjelaskan tentang tugas penyusunan instrumen asesmen materi selanjutnya ya. Ya, materi selanjutnya. Ya, apa ya? Ya. Kita tutup saja, Bu. Ya, tutup saja. Ya, kita tutup saja. Tunggu dulu. Oh, tutup dulu. Ya. Tutup dulu. Tutup dulu aja. Ya, kalau begitu, terima kasih kepada Ibu dosen. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto dulu, jangan keluar dulu. Ini sinyalnya
pada ini ya. Iya, jangan Pak Ardi foto, jangan bosan ya foto saya. On cam. Nah, si on cam Pak Ardi. Kameranya nyalain. Oh, nyalain. Ya. Ada yang like ya. Senyum. Yo. Satu kali lagi. Senyumnya kurang kopi Pak Ardi. Kurang manis. Ya, tiga. ya. Nah, Yap. oke. Tadi on cam semua. Nah, ada ya. Ada yang enggak? Bisa kayaknya ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga sehat, lancar, ya, sehat-sehat lah semuanya. Pokoknya, Amin. ingat kalau tidak sehat, Ibu dosen juga selalu sehat. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berapa artinya? Sakit lagi. Apa artinya? Jadi maaf, gimana tuh kalau Mending beda apa aja, Bu. Mending beda apa aja kayak tadi aja udah. beda apa gimana? Iya, Pak Ardi mau iman kepada kitab Allah juga nggak apa-apa kata saya mah. Ya, Ini semester berapa ya, Pak? ya semester 6. Ya, nggak jadi